Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sepuh bini sepuh jamaah dan takwa dan seluruh pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama bersyukur kehadirat Allah atas rahmat Allah, atas nikmat Allah. Dengan syukur kita mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tambah keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan dan kecukupan, cukup bahagia barakah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat wa salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa saya sampaikan selamat tahun baru Masehi 2025. Mudah-mudahan kejelekan-kejelekan tahun 2024, kegagalan-kegagalan di tahun 2024 tidak akan terulang kembali di tahun 2025. 2025 mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih barokah lagi, lebih dicukupi oleh Allah rezeki kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi umur kita, sehat walafiat sekeluarga. Apalagi tahun Masehi tahun ini banyak kesamaan dengan tahun Hijriah. Tahun tanggal 1 Januari bersama dengan tanggal 1 Rajab, di mana Rajab ini adalah 4 bulan haram. Salah satu bagian dari yang dimuliakan Allah di surat Taubah 36, minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini juga kula jenengan mendapat keberkahan Rajab yang katanya di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan Rajab itu dari kata ro, jim dan ba, mendapat rahmatullah, mendapat jim itu judullah, kelomanane, kedermawane ya Allah, dan ba itu tentu barakatullah, mendapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kalau sudah masuk Rajab berarti ada doa yang sebetulnya menyindir kita agar mulai Rajab ini kita siap siaga ya, untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang mulia, yaitu dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi berkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai ketemu bulan suci Ramadan. 3 rangkaian bulan Ramadan, bulan haram dan bulan yang dimuliakan ini menggambarkan bahwa pintu gerbang untuk masuk bulan Ramadan adalah bulan Rajab, lalu dikembangkan lagi di bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu artinya berkembangnya kebaikan-kebaikan. Tasya'aba fi khair ya. Lalu masuk di bulan suci Ramadan, puncak dari berbagai macam bulan di dalam 1 tahun. Mudah-mudahan diberikan panjang umur sampai ketemu Ramadan agar kita dapat memborong pahala-pahala Allah dan kesempatan terbaik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang tahun baru dan kebetulan 1 Muharram, 1 Rajab ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. As-Shaikhul Ibad, makalah yang ke-35 terkait dengan 3 hal, 3 aspek agar dicintai Allah, dicintai malaikat, dan dicintai manusia.
Wa an Utsman radhiyallahu an, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Pertama, man tarakat dunya ahabbahu Allah. Yang kedua, wa man tarakat dzunuba ahabbahu malaikat. Wa man hasama tama'a 'anil muslimin ahabbahu muslimun. Ya. Pertama, man tarakat dunya, barang siapa yang meninggalkan ambisi dunia. Barang siapa yang meninggalkan ambisi urusan duniawi untuk menuju semangat akhiratnya, maka ia akan dicintai oleh Allah. Nah, wa man taraka dzunub, barang siapa yang berusaha meninggalkan dosa-dosa dengan banyak istighfar, ya, bertaubat kepada Allah, ahabbahul malaikat, maka akan dicintai oleh malaikat. Dan kalau dicintai malaikat, tentu didoakan malaikat. Kalau didoakan malaikat, tentu juga insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis, banyak riwayat yang menggambarkan jemaah sekalian bahwa malaikat itu kalau doakan kaum muslimin, ya, itu minimal dua hal. Pertama, terkait dengan pengampunan dosa. Jadi malaikat ikut mendoakan panjenengan, termasuk panjenengan yang mengikuti majelis-majelis ta'lim seperti ini, itu didoakan, dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat biasanya mendoakan kaum muslimin yang sedang beramal soleh itu dengan diberikan rahmat. Ya Allah, berikan rahmat kepada hambamu si fulan dan sebagainya. Itu seperti itu jemaah sekalian. Bahkan termasuk ketika panjenengan mengucapkan salam, sekalipun tidak ada yang menjawab, itu malaikat pun menjawab salam. Karena di sana ada kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka di kesempatan misalnya panjenengan memasuki rumahnya, kemudian tidak ada orang sama sekali, jangan kemudian diem saja. Usahakan panjenengan mengucapkan salam. Oke, nanti yang jawab malaikat. Cuman salamnya beda. Kalau di dalam ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau tidak ada orang, salamnya diganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang kedua, wa man taraka dzunub ahabbahu malaikat. Yang meninggalkan dosa-dosanya, menjauhi perbuatan dosa, bertobat kepada Allah, beristighfar, maka dicintai para malaikat yang kemudian ikut mendoakan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wa man hasamat tama'a, dan barang siapa yang berusaha seminimal mungkin, ya, untuk tomak. Jadi berusaha menjauhi tomak. Tomak itu apa ya? Bahasa Jawanya tomak itu apa? Rakus. Tomak itu gini, ngarep-arep sesuatu dari manusia yang sekiranya masih menjadi sebuah spekulasi. Misalnya, saya mau bertamu ke rumah Pak Yanto. Kebetulan ngejak Pak ya, ya dolan gone Pak Yanto. Ngono-ngono insyaallah ditukono janji ngono. Umpama ini tomak, ya, itu namanya tomak itu. Delalah dari sana itu nyampe di sana tidak dapat apa-apa. Kata para ulama itu, orang yang tomak itu man toma'a mana. Orang yang tomak itu ditolak. Jadi harapan-harapan apa ya, PHP ya. Jadi makanya jangan tomak. Saya kalau mengatakan, kalau ada mengartikan tomak itu rakus, itu kurang seberapa cocok. Jadi tomak itu adalah mengharap sesuatu dari seorang manusia, sebuah kebaikan, keuntungan. Padahal harapan-harapan kita itu harus kepada Allah. Khaufa wa tama'a, ya, itu hanya kepada Allah. Masalah kita bertamu nanti dikasih apa atau apa, itu sudah urusannya Allah. Jadi waman hasamat tama'a, barang siapa yang meninggalkan tomak,
anil muslimina, dari sesama kaum muslimin atau sesama manusia, ahabbahul muslimuna, maka akan dicintai oleh orang-orang Islam. Jadi kalau kula jenengan kepengen dicintai sesamanya, jangan suka tomak kepada sesamanya. Oke, saya kira itu jamaah sekalian rahimahullah, dari kitab Nasihatul Ibad. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, dari kitab ini kula jenengan mendapat nasihat-nasihat dari Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang kaulane Allah, agar benar-benar menjadi hambanya yang diridhoinya, diberkainya dan dicintainya, agar kita bahagia dunia dan akhirat kita. Usia kita mungkin bertambah seiring dengan pergantian tahun ini, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi sampai ajal nanti, sehingga hidup kita yang singkat sesaat ini menjadi hidup yang mulia, istiqomah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah infak apapun, mudah-mudahan Allah membalas melipat gandakan pahala panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.